Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku yang luar biasa. Kenapa kamu luar biasa? Karena kamu masih stay di channel Jatari Ismail ini. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan pembelajaran logika. Di sini saya sebutkan pembelajaran logika ini sebagai paket. Di satu paket full untuk logika. Itu kita bahas secara bersama di channel ini. Sebelumnya teman-teman, kita sudah membahas tentang pahaman dan eksistensi, di mana sebuah pahaman itu ada pada pikiran kita, sedangkan eksistensi ada di luar pikiran kita. Nah, kelanjutan dari materi itu tentang 4 perhubungan. Kenapa harus ada 4 perhubungan ini teman-teman? Itu karena pada pahaman kita itu ada yang namanya pahaman universal. Nah, di mana pahaman universal ini maksudnya adalah pahaman yang memiliki eksistensi lebih dari satu. Artinya pahaman universal ini memiliki banyak eksistensi di luar diri kita. Misalnya kita sebut saja manusia. Manusia ya, itu kalau dalam pahaman dia adalah banyak ya. Kita sebut saja HP. HP juga itu masuk pada pahaman universal. Kenapa? Karena bicara HP kalau masih dalam konsep berpikir, artinya masih banyak jenis HP di luar. Nah, terkecuali kita terkhususkan dia pada sesuatu HP, misalnya HP Nokia merek ini ya, itu sudah menjadi pahaman namanya partikulir. Pahaman partikulir itu sendiri itu adalah pahaman yang memiliki satu eksistensi saja. Nah, sekarang kita akan membahas dari segi pahaman universal itu. Kalau kita ambil pahaman universal yang dua pahaman universal yang berbeda makna, kita hubungkan mereka ya. Tujuannya supaya hubungan itu menghubungkan pahaman universal yang berbeda makna ini sebagai tangga pahaman sebenarnya. Sebagai tangga pahaman supaya struktur berpikir kita bisa menuju pada mendefinisikan sesuatu dan memberikan proposisi pada sesuatu. Itu tujuan daripada 4 perhubungan ini. Jadi dari sekian banyak dari 2 pahaman universal ya akan melahirkan 4 perhubungan. Ya, 4 perhubungan ini kita akan bahas satu persatu nantinya. Bakar rokok dulu. Jadi banyak kita temui dalam kehidupan kita ini teman-teman. Kalau dia ada dalam pikiran sebagai sebuah konsep ya, dia akan menjadi suatu pahaman ya. Suatu pahaman ini ada yang universal ya, ada yang partikulir gitu. Nah, pahaman universal misalnya rasional sama manusia gitu. Rasional sama manusia ya. Ini adalah pahaman yang berbeda makna. Tetapi rasional itu ada pada satu eksistensi, yaitu pada manusia. Manusia adalah memiliki pahaman sebagai binatang yang rasional, sedangkan rasional itu hanya dimiliki oleh manusia. Artinya dua pahaman universal ini kalau kita hubungkan dia akan menjadi pahaman yang sama. Dalam ilmu logika ini disebut hubungan sama, di mana rasional adalah manusia,
manusia adalah rasional. Gitu. Jadi dua hubungan sama yang berada dalam satu eksistensi saja, yaitu pada manusia. Nah, kalau bicara manusia itu sudah bicara saya dan kamu juga. Nah, kamu yang sedang mendengarkan sekarang ini pastinya adalah manusia. Ya, karena kamu memiliki akal sehingga disebut sebagai binatang rasional. Nah, artinya pahaman universal rasional itu tertuju hanya kepada manusia. Manusia itu memiliki hubungan sama dengan rasional, sehingga disebutlah ini sebagai hubungan sama namanya, atau ekuivalen antara rasional dan manusia. Nah, pada tempat yang lain misalnya ada, kita sering katakan manusia dan binatang. Misalnya dalam pengertian hewan dalam ungkapan Aristoteles, teman-teman, bahwa hewan itu terbagi dua, ada manusia dan binatang. Ya, manusia adalah binatang yang berpikir, sedangkan binatang adalah makhluk hidup yang memiliki daya penggerak dan perasa yang bertindak sesuai kehendaknya. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya manusia dan binatang, ya, manusia dan binatang ini adalah dua pahaman yang berbeda makna. Dua pahaman yang berbeda makna, artinya pahaman ini pahaman universal. Binatang bisa kita sebutkan pada kambing, kerbau, ya, pada sapi. Nah, manusia tidak bisa kita sebutkan pada kambing, kerbau, tetapi manusia bisa kita sebutkan sebagai sebuah pahaman adalah binatang yang berpikir, binatang yang berakal. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya binatang itu, teman-teman, hubungannya apa? Hubungannya itu mutlak dengan manusia. Ya. Hubungannya mutlak dengan manusia. Nah, manusia hubungannya khusus kepada binatang itu khususnya mutlak juga. Nah, ini yang disebut dengan hubungan mutlak, ya, dan khusus. Hubungan umum dan khusus mutlak. Ya, saya ulangi ya. Binatang itu secara umum memiliki hubungan terhadap manusia, ya, secara universal. Dia memiliki hubungan terhadap manusia secara umum. Nah, manusia, ya, memiliki hubungan secara khusus mutlak terhadap binatang. Ya, kenapa demikian? Ya, karena begini, manusia tidak bisa mencakupi binatang, tetapi binatang itu mencakupi keseluruhan manusia. Yang mencakupi manusia itu adalah binatang, tapi manusia tidak ada pada diri binatang. Misalnya kita lihat binatang satunya kambing. Tidak ada, kalau kita cari, kita pilah sedikit demi sedikit daripada konsepsi kita tentang kambing, itu tidak kita temukan manusia. Gitu. Tetapi kalau kita lihat manusia secara khusus, di dalam konsepsi tentang manusia secara universal, kita dapati binatang. Artinya binatang memiliki hubungan secara umum, ya, terhadap manusia. Tetapi secara khusus, manusia itu khusus dan mutlak tidak memiliki hubungan terhadap binatang. Gitu. Makanya hubungan ini disebut dengan hubungan umum dan khusus mutlak. Khusus mutlak bagi manusia, umum bagi binatang. Nah, dari penjelasan tadi, maka lahir proposisi kita bahwa sebagian binatang adalah manusia. Sebagian binatang adalah manusia. Sebagian binatang adalah bukan manusia. Itu proposisi pertama. Dan ini valid dalam struktur berpikir secara logis. Jadi dalam kaidah akal itu valid. Yang kedua adalah setiap manusia adalah binatang. Ya, ini menjadi khusus. Setiap manusia adalah binatang. Kenapa? Ya, karena pada diri manusia ada binatang. Tetapi pada binatang itu tidak ada
manusia. Nah, tapi akan menjadi salah misalnya ketika kita sebutkan setiap manusia adalah kambing, itu beda. Ya. Karena kambing itu menjadi tangga pahaman jauh namanya. Kalau binatang itu masih di atas, masih dekat dengan manusia. Tetapi kalau masuk pada kambing itu spesifikasi pada binatang. Saya harap bisa ditangkap maksud saya itu. Nah, ini maksudnya hubungannya adalah hubungan umum dan khusus mutlak. Nah, lalu teman-teman, pada pahaman kita juga ada yang namanya hubungan ini yang hanya melihat pada satu segi. Hanya melihat pada satu segi. Ya, kita ambil contoh pada warna putih dan bunga. Ya, warna putih dan bunga. Putih, ya kan? Putih itu bisa mencakup banyak hal. Misalnya putih itu pada tembok, putih itu pada baju. Ya, warna putih nih, putih pada papan, ya. Putih pada lemari. Itu warna putih mencakup banyak. Putih juga itu bisa mencakup pada bunga. Gitu. Putih juga itu bisa mencakup pada bunga, sehingga kita sebut ada yang namanya bunga warna putih. Gitu. Bunga putih. Nah, kita lihat bunga, ya kan? Bunga itu tidak semua bunga berwarna putih. Ada bunga warna ungu, ada bunga warna merah, ada bunga warna kuning. Nah, ada juga bunga warna putih. Artinya apa? Artinya kedua pahaman universal ini yang berbeda makna, tapi kalau kita hubungkan, dia menjadi hubungan apa nantinya? Kita lihat. Nah, karena kalau kita periksa bunga, tidak semua bunga berwarna putih, dan kalau kita periksa putih itu sendiri, tidak semua putih hanya ada pada bunga, maka dia hanya mengambil pada satu segi. Artinya, putih hanya ada pada bunga yang warna putih, bunga hanya ada pada satu segi, yaitu segi pada warna yang putih. Putih pada bunga itu menjadi bunga putih, sedangkan bunga akan mencakupi putih ketika warna bunga itu warnanya putih. Nah, ini yang disebut dengan hubungan umum dan dilihat dari satu segi. Hubungan umum yang dilihat dari satu segi saja. Seginya apa? Pada segi bunga yang warna putih dan putih yang ada pada bunga. Gitu. Satu segi maksudnya ya tadi semuanya banyak hal tentang warna putih, tapi kalau kita kaitkan pada bunga, maka hanya ada pada bunga yang warna putih saja. Nah, kenyataan yang kalau kita periksa bunga tidak semuanya berwarna putih. Ini hanya satu contoh. Jadi, teman-teman, masih banyak contoh-contoh yang lain. Tidak hanya bunga, ada misalnya kita mau kaitkan dengan burung, ya. Ada burung warnanya hitam, ada burung warnanya putih juga. Ada burung yang warnanya belang-belang. Jadi banyak. Misalnya kita kaitkan dengan ular. Gitu. Nah, ini yang disebut hubungan ini adalah hubungan dua universal yang berbeda ini. Ini namanya hubungan umum yang dilihat dari satu segi saja. Nah, ini tentu ada di kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa melihatnya. Nah, lalu yang selanjutnya teman-teman, pada 4 perhubungan ini ada juga kita melihat dia tidak akan ada pada satu ekstensi. Dia tidak bisa bersama pada satu ekstensi. Dia saling memisahkan diri. Misalnya manusia dan benda mati. Ya, manusia dan benda mati. Nah, kalau kita lihat benda mati, kita tidak temukan ada manusia di dalamnya. Kalau kita gali terus benda mati, tidak ada manusia. Ya. Tetapi kalau kita lihat juga manusia, di dalamnya tidak ada yang namanya benda mati, karena seluruh yang ada pada manusia semuanya benda hidup. Nah, makanya manusia juga disebut sebagai makhluk hidup. Gitu. Nah, hubungan ini namanya hubungan beda. Tadi ada hubungan sama, sekarang hubungan beda. Banyak contoh tentang ini, ya. Misalnya laki-laki dan perempuan. Gitu. Laki-laki dan perempuan itu sebenarnya hubungan beda, karena tidak ada laki-laki yang ada di perempuan.
dan tidak ada perempuan ada di laki-laki. Ya, kita lihat saja, laki-laki ya tidak berbeda halnya dengan perempuan. Nah, pahaman kita kalau kita melihat laki-laki, ya di sana tidak ada perempuan. Nah, kalau kita melihat perempuan, maka di sana juga tidak kita temukan laki-laki. Nah, di sini terlepas dari pembahasan yang namanya waria. Waria itu bukan ya. Waria itu lebih ke hal yang ini melanggar kan gitulah. Ya. Dan dia harus ada ijma-ijma yang harus mengaturnya. Tetapi dalam logika kita harus melihat dua pahaman yang secara umum dan kita kaitkan, kita hubungkan, ya, kita hubungkan lalu kita lihat kategorinya. Nah, kategori yang ini itu disebut kategori hubungan beda. Ya, laki-laki beda dengan perempuan. Nah, ini menjadi pijakan juga kenapa laki-laki dan perempuan itu bukan mahram, karena memang tidak ditemukan laki-laki pada perempuan dan tidak ditemukan perempuan pada laki-laki. Jadi dia itu tidak bisa bersama. Ya. Tetapi pada kesempatan di luar diri kita dia ada yang bersama, artinya disebut ada teman sahabat. Tetapi dalam pahaman dia tidak bisa bersama. Artinya apa? Artinya teman-teman bahwa apa yang saya jelaskan dari awal tadi ya harus dipahami, bukan serta-merta harus ada pada di luar diri kita, tetapi dia hanya ada di dalam pikiran. Dan dia akan mengatur pikiran kita untuk mengkategorikan sesuatu. Apa tujuannya dengan 4 perhubungan ini? 4 perhubungan universal ini, ya. Tujuannya supaya kita mudah melihat dan memposisikan definisi-definisi sesuatu. Kita mau mendefinisikan bunga, misalnya kita mau mendefinisikan manusia, mendefinisikan ini. Lewat cara inilah kita mengkategorikannya, sehingga pendefinisian kita itu bisa melalui jalur aturan-aturan berpikir benar. Atau sering kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari, sesuai kaidah akal atau masuk akal. Atau juga kita bisa sering mendengarkan definisi yang logis. Nah, definisi yang logis itu definisi yang mengikuti struktur atau sistematika pengaturan akal. Nah, inilah yang dipelajari dalam logika. Nah, pahaman universal itu, teman-teman, itu ada dalam pikiran, bukan di luar. Nah, walaupun dia sumber ya, berdasarkan asal muasal itu ada di part sebelumnya, ada ilmu ini kan berasal asal muasalnya memang dari luar. Lalu kita pahami ke dalam. Nah, walaupun demikian, tetapi kalau sudah mengkategorikan pahaman universal itu kan cuma ada dalam pikiran. Kalau sudah di luar, dia menjadi pahaman partikulir. Kalau masih di dalam sebuah konsepsi pahaman kita, nah itu ada dalam pikiran, dunia pikiran. Nah, tapi kalau dia keluar, nah itu menjadi sebuah pahaman partikulir. Misalnya, saya sebutkan namamu adalah Sulaiman. Sulaiman itu menjadi pahaman partikulir. Tetapi kalau saya sebutkan Sulaiman, ya, Suryadi, Ahmad, Ali, Muhammad dan sebagainya, itu menjadi pahaman universal karena banyak eksistensi. Gitu. Saya kira seperti itu tentang 4 perhubungan. Semoga bisa dipahami. Kalaupun ada yang kurang dipahami, teman-teman bisa memberikan komentar ya. Memberikan komentar itu juga menambah wawasan saya ya. Wawasan saya untuk mengembangkan apa yang saya sampaikan ini. Kalau teman-teman cuma like dan itu tidak memberikan inspirasi bagi saya. Tetapi ketika teman-teman itu mendengarkan lalu memberikan komentar yang membangun pembelajaran logika ini, maka itu akan menjadi sesuatu yang menarik untuk kita lanjutkan ke depannya. Baiklah teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap belajar. Akhir kalam saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.